Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita akan membahas tentang fadilatus sholawat ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentang keutamaan sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, dawuh siapa Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah, seluruh malaikat itu yusalluna, mereka semua bersolawat, alan nabi, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah, karena malaikat, seluruh baik Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian kita semua diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, sholawatlah, alaihi, kepada baginda Rasul, wasallimu, dan berikanlah salam, kalian semua taslima, dengan benar-benar salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah bersolawat, malaikat pun bersolawat. Allah saja bersolawat kok, malaikat saja bersolawat. Bagaimana dengan kita? Tentu kita sebagai orang yang beriman, orang yang mendapatkan banyak keberkahan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib buat kita juga, yaitu menyampaikan atau membaca sholawat dan bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sholawat yang dimaksudkan Allah kepada Rasulullah adalah dalam bentuk yaitu rahmat. Jadi bukan Allah bersolawat seperti yang kita baca sebagaimana kita bersolat kepada Rasulullah. Tidak. Jadi sholawatnya Allah adalah Allah memberikan rahmat, Allah memberikan ma'unah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang dimaksudkan sholawat. Sedangkan sholawat malaikat itu adalah merupakan sholawat-sholawat yang nanti dari semua ibadahnya para malaikat itu akan diberkahkan, akan diberikan kepada umatnya Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sholawat kita kepada Nabi adalah dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbeda bentuk daripada masing-masing sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat, dan sholawatnya kita sebagai umatnya. Apa sih hikmah? Sampai di mana sih pahalanya orang bersolawat? Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Man shalla alayya min ummati kutiba lahu asyru hasanatin. Barang siapa itu sholat membaca sholawat alayya kepadaku, membaca satu sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ummati dari umatku, kutiba maka akan ditulis lahu bagi man sholat ala ummati asyru hasanatin, satu sholawat akan diberi pahala 10 kebaikan. Wakila dan dikatakan ya Rasulullah, ditanya oleh sahabat Kanjeng Rasul SAW, ya Rasulullah, kaifa nusolli alaika, kaifa hali bagaimana, nusolli kami bersolawat alaika kepada engkau ya Rasul. Kalau begitu bagaimana cara kita bersolat kepadamu ya Rasulullah? Faqala, maka menjawab Kanjeng Rasulullah SAW, qulu Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Jadi Rasulullah SAW ketika ditanya bagaimana sholawat, maka seperti itu sholawatnya. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu cara Rasulullah SAW mengajarkan sholawat kepada kita. Waruya dan diceritakan anna Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu an sumi'a, telah didengar ba'da mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah sepeninggal atau setelah wafatnya Rasulullah SAW, itu ya beki, menangis, wa yaqulu, dan sambil berkata. Ada satu riwayat bahwa Sayyidina Umar itu pasca setelah ditinggal oleh Rasulullah, setelah wafatnya Rasulullah, itu sangat viral, sangat terkenal bahwa beliau itu seringkali menangis sambil mengatakan begini ucapan yang disampaikan Sayyidina Umar ketika beliau sedang menangis, bi abi ummi anta ya Rasulullah, demi ibu dan demi bapak, wa ummi dan ibuku, bi abi dan demi bapakku, wa ummi dan ibuku, anta ya Rasulullah, engkau adalah wahai Rasulullah. Ini biasa sumpahnya orang-orang di zaman itu dengan ucapan seperti ini, sambil mengatakan laqad balagha min fadilatika inda rabbika. Laqad balagha, dan telah, laqad balagha sungguh, benar-benar sungguh-sungguh telah sampai, min fadilatika, yaitu akan keutamaanmu, inda rabbika, ada di sisi Tuhanmu, anjala, yaitu menjadikan Allah ta'ataka, taat kepadamu, ta'atahu, sama dengan taat kepada Allah. Jadi panjenengan ini ya Rasulullah, sambil menangis, panjenengan ini adalah manusia yang betul-betul sudah sampai apa? Sampai pada tingkatan yang luar biasa, yang punya keutamaan yang luar biasa di sisi Tuhan, di sisi Allah. Buktinya apa? Buktinya Allah telah menjadikan taat kepada sampean itu sama dengan taat kepada Allah. Kul, di dalam ayat yang lain itu ada disebutkan begini,
Maka itu dasarnya ini, faqala azza wa jalla mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Man adapun barang siapa yuti'i taat ar-rasulah kepada Rasulullah faqad maka sungguh atau telah bertaat siapa man Allah kepada Allah. Ini yang dimaksudkan Sayyidina Umar dasarnya. Jadi betapa hebatnya keutamaan panjenengan di sisi Allah ya Rasulullah sambil menangis. Di mana Allah telah menjadikan ketaatan kepada sampean itu sama derajatnya dengan taat kepada Allah. Dan makom itu telah diberikan oleh Allah kepada panjenengan. Sambil menangis Sayyidina Umar, Masya Allah, rindu ini Sayyidina Umar akan kebesaran Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan itu tidak satu ternyata. Ucapan demi ucapan sambil beliau menangis Sayyidina Umar itu tidaklah satu kata itu saja, tapi ini nanti akan ada banyak kata-kata yang disampaikan sebagai bentuk pujian kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil beliau bersumpah sebagai bentuk bahwa ini betul-betul luar biasa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, bi abi anta demi bapakku dan demi ibuku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana panjenengan itu laqad balagha sungguh-sungguh telah sampai min fadilatika akan keutamaan panjenengan indahu, keistimewaan panjenengan indahu di sisi Allah. Sungguh luar biasa. Di mana an akhbaraka bil afwi, di mana Allah telah menginformasikan kepada sampean, menginformasikan Allah kepada sampean bil afwi akan dimaafkan angka sampean. Qabla ayyakhbiraka bidzanbi, sebelum sampean dikasih kabar tentang dosanya sampean. Sebelum sampean itu melakukan dosa, sampean itu sudah diampuni lebih dulu. Masya Allah. Ini keistimewaan keutamaan Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Allah dawuh faqala ta'ala afallahu anka lima adzinta lahu. Afallah, afa telah memberikan maaf siapa Allah angka kepadamu lima, yaitu di mana sampean telah adzinta telah mengizinkan sampean lahum kepada mereka orang-orang munafik itu maksudnya yang tidak mau perang dia ya. Jadi Allah itu memberikan ampunan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kesalahan, satu misal, sebelum kesalahan itu dilakukan sudah diampuni baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Afallahu anka lima adzinta lahum. Afallah, afa telah memaafkan siapa Allah angka kepadamu lima, ya, dimana karena engkau telah memberikan izin lahum kepada mereka. Ucapan Sayyidina Umar berikutnya, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi bapakku engkau, wa ummi dan ibuku ya Rasulullah, laqad balagha, sungguh-sungguh telah sampai min fadilah ketika dari keutamaanmu indahu di sisi Allah, di mana anak ahlan nari, sesungguhnya penduduk neraka itu yawadduna, mereka ingin ayyakunu, mereka ingin semua ayyakunu menjadi qad atau uka, benar-benar mereka ingin taat kepadamu. Wahum baina atbaqiha, wahum dan adapun mereka baina atbaqiha, sementara mereka ada di antara apa? Atbaq, tabaqan, di tingkatan-tingkatan neraka. Yu'adzabuna, mereka sedang diazab.
Yaquluna, di mana mereka mengatakan sebagai bukti bahwa betul-betul luar biasa, sampai ke luar biasa karunia keutamaan panjenengan, di mana orang-orang yang sudah ada di neraka lo menginginkan mereka untuk taat kepadamu, padahal mereka ada di dalam neraka yang paling dalam dan mereka sedang diazab. Sambil yaquluna, mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Ya laitana, celakalah kami, andaikan kami ata'na Allah, kami taat Allah kepada Allah, wa ata'na, dan kami taat ar-Rasulah kepada Rasulullah. Celaka kami andaikan kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, aku tidak akan mungkin diazab seperti ini. Aku tidak akan mungkin akan celaka seperti ini. Jadi ternyata mereka masih rindu kepada baginda Rasulullah, ingin ya ada penyesalan yang paling dalam yang dirasakan oleh manusia terhadap dosa-dosanya. Ini penyesalan terakhir nih, karena ada pembahasan tentang tahapan-tahapan penyesalan manusia. Ada manusia itu diberi penyesalan pada saat masih hidup dalam kondisi sehat. Ada orang yang diberi penyesalan pada saat dia sedang sakit. Ada orang yang diberi penyesalan yaitu di saat-saat sakaratul maut itu sudah sampai. Ada orang yang diberi penyesalan saat dia sudah dicabut. Ada orang diberi penyesalan pada saat dia di alam barzah. Dan ini yang terakhir, orang yang diberi penyesalan saat mereka sedang merasakan azab di neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kata berikutnya yang disampaikan oleh Sayyidina Umar sambil menangis, dia rindu kepada Rasulullah sambil mengagungkan akan kebesaran Kanjeng Rasul SAW. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, la in kana Musa a'tahullah hajaron tanfajiru minhul anhar. Demi ibuku, demi bapakku, anta adapun engkau, wa ummi, dan demi ibuku ya Rasulullah, la in kana Musa, la in kana, sekalipun ada siapa Musa, Nabi Musa, a'tahu, telah memberikan kepada Musa siapa Allah, hajarun, batu, tanfajiru, yang bisa mengalir atau muncrat, minhu, dari hajar, apa al-anharu, sungai-sungai. Famadha bi'ajab min asobi'ika hina naba'a minhal ma' sallallahu alaihi. Sekalipun Nabi Musa itu ya Rasulullah sambil menangis, telah diberikan oleh Allah kemampuan, telah diberikan oleh Allah sebuah batu yang bisa mengalirkan seluruh sungai-sungai. Famadha bi'ajab, maka apa yang lebih hebat min asobika, daripada jari jemarimu, maksudnya itu masih lebih hebat, masih lebih hebat panjenengan, di mana asobika, min asobika, dari jemari panjenengan ini, khina naba'ah, ketika mengeluarkan atau bersumber, minha, dari jemarinya Rasulullah, apa al-ma'u, yaitu air, sallallahu alaika, semoga Allah memberikan rahmat alaika, kepadamu ya Rasulullah. Sekalipun Nabi Musa diberikan batu, dari batu itu kemudian nanti terpancar air sungai yang bersumber dari, masih hebatan panjenengan, mana hebat ya,
dengan sampean, di mana sampean itu ya Rasulullah dari jari jemari sampean itu bersumber mata air, bersumber air. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Beliau sambil menangis meneruskan ungkapan atau kata-kata ini. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Bi abi demi bapakku anta engkau. Wa ummi dan ibuku ya Rasulullah. La ingkana sekalipun ada siapa Sulaiman, Nabi Sulaiman, a'tahullah, di mana Allah telah memberikan kepada Nabi Sulaiman siapa Allah ar-riha, yaitu angin, uduha, yaitu di pagi hari, syahrun 1 bulan, warwahuha, dan di sore hari syahrun 1 bulan. Famada bi'ajab minal buraqhina sirta 'alaiha ila sama'is sabiqah. Sekalipun Nabi Sulaiman Allah telah memberikan kepada Nabi Sulaiman siapa Allah ariha, akan angin, di mana angin itu kalau ditempuh dalam perjalanan itu 1 bulan, tapi untuk Nabi Sulaiman mampu cuma di pagi hari. Begitu saja sore, perjalanan angin itu ditempuh kalau biasa itu 1 bulan, cuma kalau Nabi Sulaiman itu ditempuh cuma hanya sore saja. Artinya bahwa Allah telah memberikan kecepatan. Angin 1 bulan itu bisa diselesaikan pagi hari. Angin 1 bulan itu bisa diselesaikan, yaitu tempo sore hari. Itu telah diberikan, sekalipun itu telah diberikan kehebatan itu kepada Nabi Sulaiman. Famada bi'ajab, maka apa yang lebih hebat lagi? Minal buraki, daripada buruk, kendaraan buruk kita khina sirta, ketika sirta panjenengan berjalan alaiha, di atas buruk, ilas sama'is sabiati, menuju langit ke-7. Tidak bisa bayangkan, masih lebih hebat panjenengan ya Rasulullah. Sekalipun Nabi Sulaiman itu bisa mempunyai kecepatan, angin 1 bulan bisa diselesaikan pagi hari, begitu juga 1 bulan yang satunya bisa diselesaikan dalam waktu tempo pagi hari, sore hari, tapi masih lebih hebat daripada buruk ketika panjenengan naik alaiha, atas buruk, ila sama'is sabiati, menuju langit ke-7. Summa sholaita, kemudian panjenengan sholat as-subah, subuh, min lailatika, pada malam itu juga, bil abtahi, dengan turun sallallahu alaika, sallallahu, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat alaika kepada. Dan malam itu juga panjenengan turun nyampe di rumah itu, padahal sesuai dengan tempuh itu adalah langit ke-7. Jauh dibandingkan Rasulullah daripada Nabi Sulaiman. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Bi abi, demi bapakku, demi bapakku, anta, adapun engkau, wa ummi, dan demi ibuku ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sambil menangis Sayyidina Umar. La in kana Isa bin Maryamah, sekalipun karena ada siapa Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam, Allah telah memberikan kepada Nabi Isa siapa Allah ihya al-mauta, bisa menghidupkan orang mati. Famada bi'ajaba min masmumatin, bi'ajaba minasyati al-masmumati khina kallamatka waya masyuyatun.
Sekalipun Nabi Isa bin Maryam itu telah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menghidupkan orang mati, masih lebih hebat. Fama ada bi'ajab, apa yang bisa ditakjubkan daripada kehebatan sampean, di mana Rasulullah SAW minasyatil masmumati. Rasulullah itu loh dari kambing yang diracun. Khina kalamatka, ketika berbicara apa kambing yang diracun itu kepada sampean, waya dan adapun syatul masmuah, pada waktu itu masyuyatun sedang digoreng atau dipanggang. Mana jauh lebih hebat panjenengan, di mana panjenengan pada saat panjenengan itu sedang dibubui racun, ada kambing yang dibubui racun dan kambing itu sudah masak, digoreng. Ketika itu loh kambing itu bisa menginformasikan dengan mengatakan bahwa kambing ini teracuni. Kambing itu, padahal kambing itu pada saat itu sedang dimasak, sedang digoreng, sedang dipanggang. Mana gak lebat panjenengan ya Rasul? Fakolat laka adzira'u, bahkan berkata laka kepadamu apa adzira'u, yaitu lengannya kambing. Bahkan kikil-kikilnya kambing itu, lengannya kambing itu, diroknya kambing itu sampai juga bisa berkata la ta'kuluni, la ta'kulni, jangan panjenengan makan ya Rasulullah, fa ini masmumatun, fa ini maka sungguhnya aku itu masmumatun sedang, yaitu dibubui racun. Masya Allah, kan masih hebatan Kanjeng Rasul. Ya bi anta wa ummi, dan demi bapakku, anta engkau, wa ummi dan demi ibuku ya Rasulullah, laqad ittaba'aka, sungguh telah mengikutimu, fi qillati sinnika, mengikutimu maksud umatmu dengan apa? Fi qillati sinnika, dengan sedikit usiamu, dengan sedikit umurmu, wa qasri umrika, dan pendek umurmu, malam ya tapi itu tidak mengikuti ya Nuhan kepada Nabi Nuh, fi kasrati sinnihi wa tuli umrihi, sekalipun Nabi Nuh itu fi kasrati sinnihi, banyak umurnya, wa tuli umrihi, dan panjang umurnya, banyak tahun umurnya dan panjang umur. Coba sekalipun panjenengan itu ya usianya pendek dan tidak seperti usianya Nabi Nuh, yang Nabi Nuh itu panjang sekali umurnya ya, tidak sama. Tetapi walaupun tidak sama umurnya, panjenengan pendek, Nabi Nuh yang panjang itu, walaqad amana bika, dan sungguh telah beriman bika kepada sampean, siapa al-kasiru, umat banyak ini. Wa ma amana ma'ahu, dan tiada beriman ma'ahu dengan atau bersama Nuh illal galil, kecuali sedikit. Panjenengan betul umurnya itu pendek ya, orangnya juga pendek, maksudnya umatnya itu loh, maksudnya umatnya itu juga pendek. Sementara Nabi Nuh umurnya panjang, tinggi-tinggi, tapi sekalipun umatnya Rasulullah pendek, tetapi nabinya banyak sekali pengikutnya. Sekalipun Nabi Nuh itu panjang umurnya, lama hidupnya di dunia, tapi beliau sedikit sekali pengikutnya. Walaqad labista as-sufa, walaqad labista, dan sungguh engkau telah memakai as-sufa, yaitu pakaian, wal warokib tal-himar, dan engkau telah menunggang atau menaiki al-himar, wa ardafta, dan telah mengikuti siapa engkau, khalfaka, di belakangnya engkau, wa wada'ta, dan engkau telah meletakkan ta'amaka, makananmu, alal ardi, di atas tanah, wala ikta, dan engkau telah
menjilati asabi'aka jari jemarimu, tawadu'an karena tawadhu mingka yang ada pada diri engkau. Wa sallallahu alaika wasallam. Semoga Allah selalu memberikan rahmat alaika kepadamu wasallama dan memberikan keselamatan. Ini yang terdengar dari ucapan Sayyidina Umar ketika beliau rindu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil beliau itu menangis dan sambil memuji akan kehebatan, keutamaan karunia Allah yang telah diberikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil menangis rindu Sayyidina Umar, sambil memuji beliau satu persatu akan keistimewaan, akan kehebatan, keunggulan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kajian ini merupakan ada di dalam kitab, sumbernya adalah kitab Maidhatul Mu'minin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan menjadi ilmu yang manfaat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.